Om Swastiastu, Salam, Assalamualaikum, salam sejahtera buat kita semua. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Niki Oktavianus Pakpahan. Saya dari program Biologi Angkatan 2024 dengan NIM 2408531037. Nah, jadi pada kesempatan kali ini saya akan jelaskan tentang cara mencari mean. Yang pertama itu adalah dengan sama dengan. Habis itu dengan masukkan rumusnya itu average, double klik. Setelah itu blok nilai data yang telah didapatkan. Setelah itu enter. Nah, sudah dapat kita hasil median MEAN-nya. Selanjutnya mencari nilai median yaitu dengan sama dengan habis itu median. Double klik, kita sudah mendapatkan median, double klik, lalu kita blok datanya lagi. Habis itu enter. Oke, selanjutnya itu adalah mencari modus. Modus itu adalah sama dengan mode SNJL. Double klik, lalu kita blok nilainya, lalu kita pencet enter. Selanjutnya untuk mencari range. Range itu yaitu sama dengan max kurung dikurang min. Kita lalu kita blok datanya. Kita pencet enter. Oh, oke, salah. Kita ulang untuk mencari nilai range-nya itu max dikurang min. Coba kita coba lagi. Oke, masih salah. Selanjutnya, coba kita ulang. Max dikurang min. Oke, setelah itu kita blok. Setelah itu kita pencet enter. Oke, untuk koreksi ya. Oke, untuk jawaban range-nya itu min 10. Selanjutnya kita mencari nilai varians dengan rumusnya itu adalah sama dengan habis itu var S. Setelah itu kita nilai, kita blok lagi nilainya, enter. Setelah itu kita mencari standar deviasi yaitu dengan rumus sama dengan habis itu STDFS rumusnya. Setelah itu kita blok nilainya. Habis itu enter. Ya. Selanjutnya itu adalah tugas keduanya itu adalah mencari box plot. Oke, untuk mencari box plot kita mencari nilai minimum sampai upper bound-nya. Untuk nilai minimum itu rumusnya adalah sama dengan minimal atau minimum, lalu kita blok datanya, enter. Untuk Q1 sama dengan kuartil, terus kuartil EXC, titik koma seperti ini, lalu kuartil pertama, lalu kita blok nilainya. Blok, lalu kita pencet enter. Oh, num salah. Oke, berarti salah. Untuk cari Q1-nya itu yaitu sama dengan kuartil XC. Setelah itu kita blok dulu nilainya. Berarti habis ini harus blok dulu nilainya. Setelah kita blok, habis itu kita tambahkan titik koma. Kita mencari kuartil pertama, yaitu habis setelah itu enter. Kita mendapatkan kuartil pertama yaitu 25. Selanjutnya kita mencari nilai median. Nilai median sama seperti yang awal tadi, yaitu sama dengan median. Double klik. Setelah itu kita mencari nilainya.
Habis itu enter. Selanjutnya Q3. Q3 kita sama mencari dengan Q1 tadi, yaitu dengan sama dengan kuartil kuartil XC. Habis itu kita blok dulu nilainya supaya tidak salah. Setelah kita blok, kita pakai titik koma, lalu kita cari di sini nilai kuartil ketiga atau persentil ke-75 sesuai dengan data. Oke, habis itu kita enter. Selanjutnya untuk nilai maksimum. Nilai maksimum itu kita sama dengan, kita pencet max. Sini ada maksimum. Lalu kita cari. Kita blok lagi nilainya sampai bawah, habis itu enter. Selanjutnya, untuk nilai EQR. Nilai EQR itu sama dengan dari Q3-nya dikurang dengan Q1-nya. Sehingga enter. Nah, sudah mendapatkan nilai EQR. Untuk lower bound-nya itu berarti kita pakai nilai rata-rata terendah atau Q terendah yaitu Q1. Kita masukkan dulu nilai Q1-nya sama dengan dulu. Kita masukkan Q1-nya. Kan? Untuk lower bound-nya itu sama dengan, kita masukkan dulu nilai Q1-nya, habis itu dikurang 1,5, lalu kita kali pangkat. Jadi kita pakainya bintang. Bintang dikali dengan EQR. Hasilnya kita pencet enter. Sudah mendapatkan nilai lower bound-nya. Selanjutnya kita nilai upper bound atau nilai paling atasnya. Berarti kita pakai nilai paling atas yaitu Q3. Untuk Q3 berarti kita pakai di sini sama dengan Q3. Nilai Q3 ditambah. Kan tadi kalau lower bound itu dikurang, kalau upper bound itu ditambah 1,5 sama lagi kali pakai pangkat yang bintang dan nilai dari EQR-nya. Hasilnya kita pencet enter. Sudah mendapat nilai dari sini, selanjutnya kita mencari outliner ya. Atau ini kita blok dulu nilainya. Oke, habis itu kita kesisipkan. Habis itu kita ke bagan, ke sebar lainnya. Langsung kita ke kotak dan garis. Oke, kita pencet oke. Oke, habis itu kita masukkan di sini kita tambahkan. Kita tambahkan judul sumbunya dan kita masukkan label data yang sudah kita dapatkan tadi. Oke, sudah selesai. Selanjutnya kita ganti bagannya. Nilai ujian. Nilai remedial biologi 2024. Oke, selesai. Remedial biologi 2024. Oke, selesai. Lalu kita masukkan tabelannya ke sini. Geser ke upper bound-nya. Kita samakan, kita sederhanakan. Oke. Sudah mendapatkan nilai tabelannya di sini dari nilai upper bound-nya itu ada 175, ada minus 65, dan selanjutnya. Jadi selanjutnya itu adalah tugas yang kedua itu mencari uji hipotesis. Jadi pada uji hipotesis ini saya mendapatkan data dari seorang tinggi badan dari pemain basket yaitu sebanyak 16 data. Dan untuk hipotesis awalnya itu atau H0-nya itu mu tidak sama dengan 200 cm. Tahu rata-rata tinggi badan pemain basket adalah 200 cm. Selanjutnya itu adalah H1-nya itu mu tidak sama dengan 200 cm. Yang dimana rata-rata tinggi badan pemain basket itu tidak sama dengan 200 cm. Dengan signifikansi sasinya itu 0,05 atau 5%. Nah, untuk pada kesempatan kali ini saya akan mencari nilai rata-rata sampai nilai hitung p-value dua sisinya untuk sampai mendapatkan hipotesis kesimpulan hipotesisnya. Untuk mencari nilai rata-rata yaitu pakai rumus dengan sama dengan habis itu average. Setelah itu kita blok data tinggi badannya,
Habis itu kita pencet enter, kita mendapatkan nilai rata-rata. Selanjutnya itu menjadi simpangan baku. Simpangan baku itu rumusnya itu sama dengan STDFS. Habis itu kita blok, kita pencet enter. Setelah itu jumlah data itu sama rumusnya itu adalah sama dengan habis itu count habis itu kita blok lagi datanya habis itu pencet enter. Untuk menghitung nilai T sekarang itu adalah sama dengan habis itu diklik nilai hasil rata-ratanya itu sama salah habis habis sama dengan habis itu buka kurung kita klik nilai rata-ratanya. Habis itu dikurang uji hipotesisnya itu yaitu sebanyak 200 cm. Habis itu tutup kurung lagi. Setelah itu per, habis itu buka kurung lagi. Habis itu pencet hasil keterangan simpangan baku tersebut. Habis itu dibagi lagi SQRT, SQRT. Habis itu jumlah nilai atau T atau jumlah data. Habis itu tutup kurung. Habis itu kita pencet enter. Oke, sudah mendapat nilai T atau nilai nilai jumlah nilainya. Habis itu kita menghitung P value-nya. Untuk P value-nya itu rumusnya itu adalah sama dengan T dis 2T yang ini teman-teman. Habis itu ABS, ABS, habis ABS itu habis itu nilai T hitungnya dimasukkan. Habis itu tutup kurung. Habis itu titik koma. Habis itu klik jumlah nilainya atau N-nya dikurang satu, habis itu kita tutup kurung. Habis itu kita pencet enter. Sudah mendapat p-value dua sisinya itu adalah 1,57 yang dimana ini tuh value-nya tuh lebih besar daripada signifikansinya daripada lebih besar daripada simpangan daripada ya daripada simpangan bakunya. Habis itu setelah ini kita masukkan di sini kesimpulannya. Ini adalah P sama dengan P value. Kesimpulannya itu P value itu kan berarti eh, lebih kecil daripada 0,05. Di sini kan P value-nya itu 0,05, di sini 0,15. Berarti kan P value-nya itu lebih besar. P value-nya itu lebih besar. P value-nya itu lebih besar daripada 0, P value lebih besar dari 0,05. Habis itu koma P value lebih besar ini. Maka kesimpulannya menolak H0, menolak H0 karena rata-rata beda signifikan. Nah, karena rata-ratanya kan beda signifikan. Beda signifikannya. Signifikan. Sekian dari saya. Terima kasih.